Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Miftah Kurnia dengan NIM 010212823280027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Keynes sebagai salah satu materi dari sejarah pemikiran ekonomi. John Maynard Keynes sendiri merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi modern, khususnya sendiri dalam ekonomi makro. Pembahasan ini penting karena pemikiran Keynes itu muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi besar dan hingga saat ini masih menjadi dasar dalam kebijakan ekonomi di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, perekonomian dunia itu didominasi oleh pemikiran klasik dan neoklasik yang mendukung sistem laissez-faire, yaitu sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah sedikit pun. Dalam pandangan ini, pasar itu dianggap sebagai mampu mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran ini yaitu Jean-Baptiste Say dengan teori yang menyatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri yang kita kenal sebagai hukum Say. Artinya, setiap barang itu yang diproduksi pasti akan terserap di pasar sehingga tidak akan terjadi kelebihan produksi atau pengangguran dalam jangka panjang. Namun, dalam kenyataannya, teori tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Banyak sekali perusahaan itu memproduksi barang dalam jumlah besar, tetapi daya beli masyarakat tidak mampu mengimbangi produksi tersebut. Akibatnya terjadi kelebihan produksi, penurunan harga, dan akhirnya perusahaan itu mengurangi tenaga kerjanya. Kondisi ini mencapai puncaknya pada peristiwa Great Depression, yang menyebabkan pengangguran besar-besaran dan stagnasi ekonomi di berbagai negara. Nah, peristiwa ini menjadi bukti bahwa mekanisme pasar itu tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis. Akibat dari krisis tersebut, banyak sekali ekonomi mulai mengkritik teori klasik. Dalam bidang mikroekonomi, tokoh seperti Edward H. Chamberlain dan John Robinson itu menunjukkan bahwa pasar itu tidak selalu bersifat kompetitif sempurna, melainkan seringkali mengandung unsur monopoli atau persaingan tidak sempurna. Sementara itu, dalam bidang makroekonomi sendiri, muncul alternatif lain seperti marxisme yang mempertanyakan stabilitas sistem kapitalisme. Hal ini menunjukkan bahwa teori klasik itu tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi secara menyeluruh. Dalam situasi krisis dan ketidakpastian tersebut, muncul John Maynard Keynes. Keynes hadir dengan pemikiran baru yang berbeda dari teori klasik sebelumnya. Dia menekankan bahwa masalah utama dalam perekonomian ini bukan hanya produksi, tetapi juga permintaan. Menurut Keynes, perekonomian itu bisa berada dalam kondisi tidak seimbang dalam waktu yang lama, terutama jika permintaan agregat ini rendah. Oleh karena itu, Keynes ini menolak pandangan bahwa pasar itu selalu otomatis menuju keseimbangan. Keynes menuliskan berbagai gagasannya dalam beberapa karya penting. Salah satunya adalah buku The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Dalam buku ini, Keynes itu menjelaskan bahwa tingkat pendapatan dan kesempatan kerja dalam suatu negara ini sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran, baik dari sektor rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Yang artinya, jika pengeluaran rendah, maka produksi ini akan turun dan pengangguran itu meningkat. Pemikiran ini menjadi dasar lahirnya konsep permintaan agregat dalam ekonomi makro. Keynes mengkritik beberapa asumsi dari teori klasik. Pertama, itu tidak semua pendapatan itu dibelanjakan karena sebagian itu akan ditabung. Kedua, tabungan tidak selalu sama dengan investasi karena motif keduanya itu berbeda, di mana rumah tangga itu menabung untuk berjaga-jaga, sedangkan pengusaha itu untuk berinvestasi demi mencari keuntungan. Akibatnya itu tidak ada jaminan bahwa seluruh tabungan itu akan berubah menjadi investasi. Hal ini menyebabkan permintaan agregat itu bisa lebih kecil daripada penawaran sehingga terjadi kelebihan produksi dan krisis ekonomi. Oke, selanjutnya itu Keynes juga menolak konsep full employment yang diyakini oleh kaum klasik tadi. Menurutnya, pengangguran itu bisa terjadi dalam jangka panjang karena pasar tenaga kerja itu tidak selalu fleksibel. Penurunan upah justru dapat menurunkan pendapatan masyarakat, sehingga daya beli turun dan permintaan terhadap barang juga menurun. Akibatnya, perusahaan itu akan semakin mengurangi produksi dan tenaga kerja. Kondisi ini dapat menciptakan lingkaran negatif atau lingkaran jelek yang mempengaruhi krisis ekonomi.
Sebagai solusi, Keynes itu menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi pemerintah itu harus aktif meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran untuk proyek pembangunan atau menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan defisit anggaran dan menjaga suku bunga tetap rendah untuk mendorong investasi. Dengan cara ini, jadi perekonomian itu dapat kembali tumbuh dan pengangguran itu dapat dikurangi. Oke, jadi untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, pemikiran Keynes ini telah membawa perubahan besar dalam ilmu ekonomi. Ia memperkenalkan pendekatan makroekonomi dan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemikirannya juga itu terbukti efektif, misalnya pada masa Perang Dunia II, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah itu mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan output ekonomi. Hingga saat ini, teori Keynes sendiri itu masih digunakan sebagai dasar dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi modern. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.